Yang salah di dunia ini Nanti adalah kalau ada laki-laki. Nah, dah. Kan bahwa Apa lu ngeliatin gue, emang gue TV? Hei kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam apa, Rip? Panderan Muarung. Nah, Kali ini kita kedatangan tamu perempuan. Perempuan penggiat Harusnya pandai mah. Kada kita Takuni langsung dia sini. jadi beliau Sini ini apa? Ketua Forum Puspa Kota Waringin Barat. Nah, Ibu Emma, Ibu silakan Bu perkenalkan dulu apa artinya Puspa. Nah, ya. Ya, silakan Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Saya Emma Prastia Gustanti dari Forum Puspa Kabupaten Kota Waringin Barat. Puspa itu kepanjangan dari Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak. Iya. Artinya kita bergerak di bidang kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Iya. Oke, Bu. Puspa itu tuh, nah kan kadang-kadang tuh Bu, orang tuh kan masih banyak bingung nih. Yang dikerjakannya itu tuh apa ya? Tiap hari itu. Iya. Kayaknya siapa Puspanya tadi belum ya? Iya. Puspa ini sebenarnya organisasi. Kita mau bilang kita ini NGO, non government, tapi kita dibentuk oleh Kementerian PPA. Berarti semi NGO. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Hanya begini, kita bilang NGO karena kita memang dibentuk oleh Kementerian PPA, tapi seluruh kegiatan kita sama sekali tidak dibiayai oleh negara. Pure semuanya kita biayai sendiri. Apapun kegiatan kita itu kita biayai sendiri. Dan khusus untuk Forum Puspa Kabupaten Kota Waringin Barat, kita dari awal dibentuk sampai sekarang kita belum pernah minta bantuan dari Pemda, minta bantuan dari dinas. Tetapi bahwa misalnya ada kegiatan kita yang bekerja sama dengan Pemda atau bekerja sama dengan dinas itu ada. Tetapi kalau misalnya kita punya kegiatan sendiri, itu nggak pernah dibiayai oleh Pemda. Nah, kegiatan-kegiatan sendiri apa-apa Bu yang dikerjakan selama ini? Iya, kalau untuk pemberdayaan perempuannya, kita lebih banyak memberikan satu pendampingan kepada korban kekerasan, baik itu kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan di ranah publik. Kemudian kita juga memberikan pelatihan-pelatihan supaya perempuan-perempuan ini berdaya kembali, baik secara psikologisnya maupun secara ekonominya. Ini biasanya orang menjadi tidak berdaya ketika secara ekonomi pun ya nggak berdaya gitulah ya. Karena berduit itu memang kepala lagi sakit Itu obatnya apa? Itu padahal nggak pakai ada kekerasan sudah pusing sendiri ya, apalagi dengan harusnya kan makanya dengan kelembutan kertas. Itu obat paling ampuh tuh. Ya, silakan lanjut Bu. Iya. Nah, kalau untuk anak-anak kita lebih banyak sosialisasi untuk pencegahannya, sosialisasi untuk pencegahan kayak bullying, anti bullying ke sekolah-sekolah maupun memberikan pendampingan juga kepada anak-anak yang ada yang korban kekerasan, korban bullying. Bahkan bisa bayangin nggak ada anak katakanlah kelas SMP itu trauma yang didapat dari bullying di masa lalunya, itu ketika kita bicara tentang bullying dia bisa udah nangis kecil. Itu terjadi di kita. Terjadi di kita. Parah sih. Tapi Bu, ini kan di Puspa ini juga selain kegiatan perlindungan perempuan dari korban dari kekerasan itu kan, anak juga ada hal-hal lain nggak hanya berkutat di masalah perlindungan itu aja atau bagaimana? Bukan perlindungan ya, kita lebih kepada kesejahteraannya. Jadi karena kita bicara tentang kesejahteraan, kita nggak cuma melakukan pendampingan dan melakukan pelatihan-pelatihan begitu. Caranya macam-macam. Bisa misalnya sosialisasi di taman kota
pakai cara bermain Iya. bersama anak-anak, atau yang sering kita lakukan sampai di organisasi-organisasi wanita terkenal. Kalau misalnya kepanitiaan kegiatan apapun, kalau ada puspa, ini pasti ada lomba nulis nih, ada lomba nulis nih, karena kita berkeyakinan melalui tulisan itu dampaknya akan banyak, baik untuk membangkitkan kesadaran orang terhadap anti kekerasannya maupun harapan-harapan kita, baik dari sisi penulisnya maupun yang membaca ya. Meskipun nggak bisa dipungkiri bahwa tingkat literasi kita itu masih rendah, tapi khusus untuk di Kota Waringin Barat, ketika Menteri Pendidikan kita mengatakan tingkat literasi kita masih 2%, itu pun kemampuan membaca misalnya, kita udah sampai dinulis. Oh, sudah sampai dinulis. Sampai dinulis dan sudah jadi beberapa buku. Bukunya ada yang sudah bisa kita jual dan biasanya sih ada beberapa kali ya kita sempat lakukan lomba-lomba dan hasil lomba itu kita bukukan, bukunya kita jual. Kalau misalnya ada ujungnya ya ujungnya untuk membiayai kegiatan puspa. Untuk kegiatan lainnya Bu, ini kan di Kabupaten Kobar ini kan kita sudah berkali-kali kan mendengar permasalahan kekerasan seksual lah pada anak-anak di bawah umur, sampai kita sendiri pun jadinya gemes kan. Kebetulan saya ini punya anak perempuan. Ya benar. Faktor-faktor yang sering menjadikan peristiwa itu terjadi itu kira-kira apa tuh Bu? Khusus untuk kekerasan seksual pada anak ya. Pada anak. Nanti pada perempuan yang sudah di umur 18 tahun ke atas, ntar lah habis itu ini yang di bawah umur khusus untuk anak ya. Jadi kita pun tahun 2022 kalau nggak salah, itu sebelum zamannya COVID ya, itu kita juga melakukan pendampingan banyak banget untuk ukuran di kabupaten ya. Kalau sampai ada kasus katakan 10, itu berarti banyak banget untuk anak di bawah umur. Iya. Nah, khusus untuk anak di bawah umur itu biasanya ada beberapa hal. Yang pertama, edukasi seksual di keluarga itu kurang banget. Artinya gini, orang tua jarang yang sampai hati mengajarkan pada anak untuk melindungi dirinya sendiri. Ini kalau kita ketemu, nanti tanyain istrinya atau Mas sendiri pernah, Mas Yuda sendiri pernah nggak ngajarin ke anaknya? Jangan mau ya disentuh-sentuh siapapun ini misalnya. Atau nanti kalau ke dokter akan diperiksa begini-begini, tapi nggak boleh sendirian, harus didampingi orang tua. Pernah nggak gitu? Sering. Ngajarin anak? Saya ngajarin anak saya. Bagus. Tetapi di luar sana itu jarang banget. Bahkan ketika orang tua mau membahas soal seksual terhadap anak, itu bayangannya gini, masa anak diajarin seks, padahal yang dilakukan Mas Yuda tadi itu adalah pendidikan seksual. Ya, daripada dia dapatnya dari orang lain, mending dari bapaknya. Dan karena di rumah nggak diajarkan, anak juga nggak paham ya bahwa itu bahaya. Itu jalan atau pintu menuju ke kegiatan yang berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi dari keluarga ya, sex education-nya kurang banget. Yang kedua, kadang-kadang kita terlalu percaya pada orang tua nih ya, terlalu percaya pada lingkungan sekitar kita, pada orang-orang yang, mohon maaf, kalau kita ada salah satu kegiatan pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu diakibatkan oleh relasi kuasa antara orang yang punya kewenangan atau punya kekuasaan kepada yang lebih lemah. Iya. Misal kita percaya menitipkan anak ke lembaga agama, sepenuhnya percaya, nggak pernah dikontrol. Tiba-tiba ada masalah baru nggak pernah dikontrol, dan anaknya yang semula dari rumah juga tidak dibekali apapun, termasuk kalau ada ancaman apapun, ancaman ya, bentuknya ancaman, jangan bilang-bilang, justru itu harus segera dibilangkan, dilaporkan. Iya. Karena mohon maaf Bu, saya potong Bu sedikit. Kadang-kadang kan kita nih yang paling susah tuh yang tadi tuh, orang yang mempunyai kuasa pada anak itu sering kali menekan kan, baik itu di lingkungan sekolah berbasis keagamaan atau sekolah yang biasa juga. Misalnya nih ada permasalahan paling sepele lah di sekolah, perkelahian, atau ada anak itu melaporkan dia
pelecehan gitu ya. dipegang-pegang lah. Ya. Iya. Guru-guru di sekolah sering kali malah nggak usah dibesar-besarkan. Selalu seperti itu. Padahal itu kan kalau nggak Iya, dibesar-besarkan, betul. arti kayak gunung es kan, Betul. cuma sedikit yang kelihatan, padahal banyak sekali terjadi. Itu apakah ada sosialisasi sendiri pada guru-guru atau bagaimana nih? Nah, kita kalau diminta sosialisasi, misalnya Puspa diundang ke sekolah nih, kita selalu minta waktu. Yang ya audiennya siapa? Misalnya murid, gurunya juga dong. Iya. Kita minta satu ruang untuk guru, satu ruang untuk beberapa ruang untuk muridnya. Karena mohon maaf, kalau di sekolah itu disadari atau tidak, kadang-kadang guru juga menjadi pelaku bullying, Ya. pelaku kekerasan. Bahkan katakan misalnya sebenarnya niatnya pengen menyemangati, cuman pengen membecandai, tetapi ya itu tadi. Karena niatnya tadi cuma pengen menyemangati, tapi jatuhnya ke bullying tanpa disadari oleh guru. Hal-hal begitu itu yang kita sosialisasikan ke guru juga. Tapi kan ya kadang-kadang seperti ini, Bu. Kalau misalnya nih ada anak yang mengadu bahwa dia tuh tertekan gara-gara seperti itu kan, maaf saya mau menyemangati, ternyata menjadi bullying kan. Nantinya ada lagi orang-orang yang membela kan, kayaknya kami dulu dihajar seperti itu kan, padahal tiap zaman itu kan berbeda kan. Nah, itu tuh kalau di tempat kita ya kalau di Indonesia kan hampir sebagian besar kan. Kalau itu di Kobar sendiri yang masih perilaku seperti itu masih berapa persen sih perkiraan lah? Apakah mayoritas atau bagaimana? Maksudnya ini pelaku guru sebagai pelaku kekerasan gitu ya? Misalnya Arifnya anak kecil lah misalnya pelaku SD, kekerasan kan? gitu ya? Enggak, dia nih maksudnya ngadu ke saya sebagai orang tuanya, dia tuh di sekolah tuh kesannya kayak dibully kan? Oleh gurunya, oleh siapa. Terus pas dia ngadu, saya permasalahkan hal itu, orang-orang lain malah segitu aja kok cengeng banget. Ini pertanyaannya ke pengaduan tadi atau ke kejadiannya? Pengaduan itu lantaran si anak ini merasa dirinya sudah jadi korban, dia mengadu malah disalahkan oleh publik juga seperti itu. Itu juga sering kita temui. Tapi gini, kalau ditanya data, kita nggak punya data yang pasti untuk berapa pengaduan tadi atau berapa banyak kejadiannya, itu kita nggak punya data. Tetapi di lapangan kita sering banget menemui persis kejadian seperti yang ditanyakan Mas Yuda tadi. Misalnya gini nih, ada anak korban bullying, nggak usah dia sama gurunya, sama murid, sesama murid aja. Ini ngadu ke orang tua sendiri loh. Nah, kalau di rumah pelaku bullying yang lebih sering tanpa disadari itu orang tua. Pelaku bullying. Nggak usah ke orang lain, saya sendiri juga. Saya ini pernah pulang dari sekolah, saya nanya ke anak-anak saya, Bunda pernah nggak bully kalian? Anak saya bilang, tiap hari sampai sekarang. Loh, masa? Saya ini tukang cuap kemana-mana, jangan sampai terjadi bullying. Kok di rumah saya disebut sebagai pelaku bullying? Terus pertanyaan anak saya gini, Bunda manggil aku apa? Saya panggil anak saya, Dut. Itu dari kecil sampai sekarang, dia posisinya sudah nggak gendut lagi. Tapi udah terlanjur. Itu aja sudah jatuhnya ke bullying loh. Iya, tapi sebutan itu juga jatuhnya ke bullying. Kembali ke anak sekolah yang ngadu ke orang tua, ternyata malah disalahkan lebih sering enggak, orang tuanya sendiri yang kadang-kadang kamu baperan, nggak usah gitu dong. Kalau temennya bercanda jangan dimasukkan ke hati. Ini anak ngadu itu maunya minta pertolongan. Dan saya pernah punya temen yang ibunya cerita ke saya, nyeselnya bukan main karena dari kecil anaknya itu sudah ngadu bahwa dia korban bullying oleh teman-temannya. Dari mulai dirampas uang sakunya, diolok-olok dengan panggilan yang panggilan negatif seperti yang saya sebutkan tadi, termasuk dikucilkan. Dikucilkan itu termasuk kekerasan psikologis loh ya. Dikucilkan, pengucilan. Bahkan di rumah pun kalau misalnya menghukum anak yang paling berat itu dikucilkan. Udah nggak usah ditemenin. Itu jauh lebih berat buat anak daripada kekerasan fisik.
Cuma kan psikologisnya itu jadi rusak. iya, gitu ya. mental kita kan sejak dulu itu kan tertanam kan, kalau misalnya mendidik anak tuh harus keras seperti itu kan. Padahal itu sudah zamannya sudah Berubah, zaman sudah berubah. zamannya berbeda dibanding sekarang kan. Opin dulu kayak apa Bang? Tuntutan. Sedap, ada perlu diceritakan. Ya kalau kayak zaman dulu kan misalnya kita nih dididik Tapi orang tua. generasi kalian sudah beda dengan generasi saya. Sudah nggak ada penebah yang mampir ke badan kan? Ada Bu. Masih. Iya itu. Baiklah. Zaman dulu itu Kalau kita- saya bahkan tidur siang pun ditungguin satu kipas karena zaman saya dulu belum ada AC ya. Iya. Bapak saya ngipasi tapi satunya penebah. Kalau matanya buka-buka sedikit. Pokoknya harus tidur. Jam tidur Itu siang jam- harus tidur. Iya. Berarti kan itu termasuk bullying Itu juga. masih ya. Iya. Jadi Kalau Generasinya jauh loh dari saya. saya masih generasi- 14 tahun Bu, Bang Yuda 17. saya di atas dikit ya baru 27. Nah, Bu, saya ada pertanyaan nih terkait kekerasan ya, terkait kekerasan anak ataupun bullying nih. Ini saya ada satu dapat info. Jadi anak ini pergaulannya, dia anak sebutlah anak tingkat menengah atas lah. Di bawah 18 tahun ya. Ya di bawah 18 tahun berarti. Karena kalau di atas 18 tahun atau 18 tahun itu udah dewasa. Iya, ya di bawah itulah. Jadi pergaulan kita tahulah pergaulan anak-anak muda sekarang kan, ya luar biasa Arahnya parahnya. ke arah dewasa gitu Arah ya. dewasa kan. Jadi, ini ada satu kasus. Dia ini tanda kutip pacaran ya, pacaran terus. Dengan sebaya atau dengan orang dewasa? Teman sekolahnya mungkin, Oke, baik. teman sekolahnya. Jadi dapatlah satu kasus dia ketemuan oleh orang tuanya melakukan dalam tanda kutip hubungan yang terlarang gitu. Nah, jadi dia bercerita sama saya Bu, Orang tuanya orang tuanya. Apa yang mesti saya lakukan? Karena saya berteman kan. Apa yang mesti saya lakukan karena anak saya sudah ini? Saya nggak pernah cerita kemana-mana. Saya sebagai teman yang pertama. Ini orang tuanya perempuan atau laki-laki? Perempuan. Oke. Jadi orang tuanya perempuan ini cerita ke saya. Jadi dia bilang saya harus gimana? Karena anak saya ini sudah melakukan ini. Jadi saya ini. Nikahin nggak? Gitu nggak? Nah Nikahin nggak? dia Nikahin bilang jangan gini, gitu. apakah anak saya dinikahkan gitu kan? Karena dia juga masih sekolah katanya kan. Atau anak saya ini saya putuskan dia sekolah, saya suruh keluar dari rumah, suruh terserah dia atau mau hidup baik gimana? Emang bisa? Setega itu? Nah, Enggak kan ya? Dia kan ada ngomong gitu Bu. Jadi saya bilang kalau menurut saya pribadi sih, mending kalaunya ada membuat malu keluarga yang lain tahu segeralah nikahkan. Saya bilang gitu Bu. Kayak kan nggak ada ilmu tentang yang kayak gini nih. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Dan sekarang anak itu tidak dinikahkan. Dia dibebaskan, malah dibebaskan. Terserah dia mau hidup kayak gimana. Yang penting dia itu tadi pulang sekolah, nanti mau jalan tetap kemana. di rumah, tetap tinggal di rumah. Tapi dia ibaratnya tuh hilang kontrol dari orang tua sekarang. Jadi itu mestinya harus gimana Bu? Menyikapi hal yang seperti ini. Karena kemungkinan nggak cuma satu kasus ini. Kemungkinan di Pangkalan Bun nggak cuma satu. Mungkin hampir 50% atau lebih. Cuman kita tidak tahu kan. Nah, itu menyikapinya gimana Bu kira-kira? Nah, itu termasuk juga salah satu alasan dari pernikahan usia anak yang terjadi di Koper. Dan angkanya cukup tinggi. Kita kalau nggak salah ranking tertinggi atau ranking tertinggi nomor 2 Sekalteng. Pernikahan usia anak. Kota Waringin Barat. Kota Waringin Barat. Luar biasa. Dan lanjut. Ya kejadiannya banyak yang seperti itu atau bahkan sudah MBA. Nah, ini kalau misalnya dari sisi agama nggak salah sih ya, daripada keterusan begitu nikahin aja. Tapi yang terjadi kemudian laki-laki dan perempuan di usia yang sama itu biasanya tingkat kematangannya laki-lakinya jauh tertinggal. Di usia yang sama laki-laki itu belum matang secara psikologis. Apalagi kalau harus jadi suami, ujuk-ujuk tiba-tiba jadi suami, harus membimbing istri, harus punya anak, itu tuh secara mental sangat-sangat belum siap. Nah, biasanya yang terjadi di pernikahan usia anak itu ya berakhir dengan perceraian atau setelah menikah pun nggak kumpul jadi satu.
Si anak laki-lakinya tetap di keluarganya, si perempuannya tetap di keluarganya. Laki-lakinya bebas, nggak ada bekas. Perempuannya ini kalau sampai dia terlanjur hamil, terlanjur punya anak, tetap ada bekasnya kan. Nah, ya itu. Jadi kan tapi kalau dibiarin seperti itu, ya makin kasihan dong anaknya. Satu, dia masih usia anak. Itu juga bentuk kekerasan. KDRT itu melakukan pembiaran terhadap anak. Anak di bawah umur 18 tahun -1 itu masih anak-anak. Lantas yang harus dilakukan apa nih menyikapi hal tersebut? Sebenarnya kalau ada keluarga yang seperti ini, orang tuanya bisa kena hukuman tuh, ada pasalnya, melakukan pembiaran. Melakukan pembiaran, dan itu salah satu bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ya nggak boleh. Terus yang mau dilakukan apa nih? Kalau kayak keluarganya Masnya tadi ya. Bukan keluarga, Bu. Teman-teman. Keluarganya temennya Mas Arief tadi itu ya, misalnya maunya apa nih, orang tua ngomong sama anaknya, kamu maunya apa? Mau nikah? Atau masih tetap sekolah? Yang pertama memang harus dijauhkan dari lingkungan yang membuat dia negatif, berperilaku negatif. Misal dijauhkan dari pacarnya tadi ya, atau dari lingkungan yang melakukan pembiaran terhadap kegiatan-kegiatan negatif yang menurut orang tua, menurut masyarakat sebenarnya itu nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Tapi kalau keluarganya permisif, masyarakatnya permisif, ya sudah, nggak ada kontrol sama sekali nanti. Ini apa namanya? Ambil contoh aja ya. Misalnya ini tadi kasus. Nah, dia sudah ibaratnya tetap dikontrol sama orang tua apa segala macam. Dimaafkan lah tadi kasus tadi, misalnya dimaafkan oleh orang tuanya. Nah, tapi si anak ini tetap melakukan hal-hal yang lebih parah lagi dari itu. Kadang-kadang misalkan dia tadi ketemuan melakukan hubungan badan itu tadi, terus nanti ujung-ujungnya dia nanti malah mohon maaf nih, malah ini kan sekarang apa namanya, kita nih dunia digital ini kan apa namanya ya sangat bebas lah, sangat memudahkan orang siapapun. Jadi nanti dia aku sudah terlanjur rusak sekalian. Tergantung ya apa lagi rusak saya ini sekalian aja. Saya mau jualan kayak kan ini contoh Bu, kayak di TikTok atau di apa kan ada nih yang apa nih joget-joget kayak segala macam yang jadi makin seksi gitu ya. Udah sekalian deh gitu. Ya, lekukan tubuh apa segala macam kan, itu kan dia dapat uang juga tuh dari situ kan. Iya. Nah, kita sebagai orang tua ini harus bagaimana lagi mengasih pendidikan ini kayak gimana? Dikerasin salah. Kita menjauhkan pun juga si anak masih tetap mendatangi terus misalnya nih kan. Kalau diberitahu baik-baik malah dia kabur. Nanti kita main kekerasan, nanti salah pula. Terus yang maunya ya standar sebenarnya sih gimana Jadi gini, hal-hal yang Mas Arief tadi ceritakan itu semuanya pernah ditemui oleh Puspa. Bahkan teman-teman ada juga yang melakukan bukan pendampingan ya, nemu anak yang sudah, mohon maaf, apa sih jualan online itu yang BO. Iya, betul. Open itu, BO. Yes, yang seperti itu. Seperti itu. Jadi bahkan kita pernah melakukan pendampingan terhadap anak-anak sekolah terutama waktu COVID kemarin. Itu angka MBA yang kita temukan di klinik-klinik bersalin itu cukup tinggi, Mas. Ada yang usia 15 tahun, 14 tahun. SMP melahirkan. ya? SMP ada, SMA banyak. Jadi yang kita lakukan adalah memproteksi anak ini supaya nggak, ya sama seperti itu tadi, nggak berpikiran bahwa aku sudah rusak sekalian aja. Kemarin aku nggak dapat apa-apa, sekarang cari duit aja sekalian. Itu banyak kejadian seperti itu. Nah, beruntung kalau si anak ini masih punya orang tua. Kadang-kadang, mohon maaf nih, anaknya udah nggak punya orang tua, yatim piatu, ikut keluarganya atau ikut anak asuh lah ya, anak asuh gitu. Yang ada juga yang malah namanya anak asuh sedekat-dekatnya, meskipun itu keluarga ya, nggak seperti orang tua sendiri. Kalau masih punya orang tua itu masih bagus, artinya orang tua itu masih bisa ngontrol anaknya. Yang pasti kesepakatan itu harus dibuat antara orang tua dan anak.
nggak boleh dari orang tua anak harus begini. Anak udah gede, pinter, bahkan secara teknologi lebih canggih anaknya daripada orang tuanya. Betul. Orang tuanya nggak paham TikTok, orang tuanya nggak paham tadi open BO, mungkin nggak pernah buka ya orang tuanya. Apalagi bapak ibunya gaptek, nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba dengar cerita dari orang anakmu masuk ke sini loh, itu bisa tahu-tahu jantungan pingsan, karena nggak ngerti, nggak paham. Anaknya sudah canggih. Nah, kesepakatan itulah yang harus dibuat antara orang tua dan anak. Apalagi kalau misalnya belum terlanjur nih ya, bonding itu harus dibuat sejak kecil, sejak anak-anak itu masih kecil, seperti yang Mas Yuda lakukan dari mulai sex education, sehingga anak itu nggak sungkan untuk menceritakan hal-hal yang tabu menurut orang lain ya, apapun diceritakan ke orang tuanya. Ada orang tua, ada keluarga yang baru ngomong soal pacaran aja udah orang tuanya kebakaran jenggot. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Lah, itu tuh fitrah manusia. Bahkan saya sering bilang sama orang tua dan orang tua ya, loh, kita tuh harus bersyukur di zaman sekarang ketika anak-anak kita itu menyukai lawan jenisnya, berarti anakmu normal. Ya nggak sih? Anakmu normal dan sehat. Bukan belok. Dan sehat. Jadi kan pasnya memang saatnya dia mengenal lawan jenisnya, suka dengan lawan jenisnya. Berarti disitulah peran orang tua yang sangat berat. Bahkan ketika anak belum cerita ke kita sudah harus cerita. Suatu saat kamu akan suka. Kamu akan menyukai lawan jenismu. Yang perempuan ya, kamu akan menyukai cowok. Yang cowok juga, kamu suatu saat akan suka sama cewek. Jangan dilarang. Karena itu kodrat manusia ya. Dan kita bilang suka loh ya. Itu mengenai perasaan. Justru kita harus bersyukur. Berarti anak kita normal dan sehat. Bahkan sebelum itu kejadian. Tapi sediakan diri kita untuk nanti kalau kamu suka sama lawan jenis, suka sama temen, cerita ya sama bunda, cerita ya sama ayah. Ada kan anak-anak yang ketika pulang sekolah, bahkan kadang-kadang anak TK pun sudah bilang, aku suka sama temenku. Temennya cowok. Itu jangan dibunuh, jangan dikerdilkan supaya anak sampai gede pun bisa cerita ke kita untuk apapun, untuk apapun. Bahkan kadang-kadang anak ini nggak ngerti artinya tuh apa gitu ya. Ada anak yang cerita, mama, temenku tadi ditembak loh. Ditembak tuh maksudnya ditembak apa? Padahal ditembak gimana? Orang tuanya ini pura-pura nggak paham. Jadi ditembak gimana? Dia menjelaskan. Dia jelaskan. Temenku yang ini tuh nembaknya bilang I love you gitu. Oh itu ditembak. Ya sudah. Oh itu namanya ditembak. Iya ditembak loh. Bahkan gini, kadang-kadang yang lebay itu orang tua. Ketika anak bercerita suka sama lawan jenisnya, itu nggak sengeres yang dibayangin orang tua. Masih ya sebatas pemikiran mereka lah. Menjadi ikut negatif juga ketika reaksi orang tua berlebihan. Wah kayak kebakaran jenggot. Itu jadi anaknya kan berpikir, berarti seneng sama orang itu salah ya. Berarti cerita ke orang tua itu juga salah ya, nggak usah cerita sama orang tua aja deh. Jadi dia mendam gitu ya, mendam perasaan. Cari tempat yang dia nyaman bercerita buat curhat gitu ya. ke temennya atau ke orang lain. Anak-anak tuh lebih nyaman biasanya tuh curhat pada temannya kan dibanding curhat pada orang tuanya. Betul. Kadang ya. Kadang ini sering kadang kan orang tuanya kan ini biasanya di WA apa segala macam. Kadang orang tuanya pun malah diblokir. Jadi privasi dia, apa yang dia mau tampilkan misalnya di status apa segala macam diblokir oleh anaknya. Masalahnya kayak gini deh. Itu kita pernah. Enggak. Karena kan kita sudah melanglang buku Buana. Kita pernah Mas, kita pernah melakukan lagi melakukan kegiatan di taman kota. Audiensnya ada anak-anak SMP, SMA gitu ya. Memang kita undang yang anak-anak remaja. Kita tanya, siapa yang IG-nya atau medsosnya orang tuanya di hidden? Banyak tuh yang angkat tangan. Tapi apa yang kita sampaikan? Kasihan, kalian tuh anak-anak yang tidak bahagia. Kenapa? Itu penderitaan loh sembunyi-sembunyi dari orang tua. Itu anak yang tidak bahagia karena mereka nggak bisa terbuka sama orang tua. Ini kan menurut saya nih.
anak itu kadang-kadang selalu menyembunyikan hal-hal seperti itu pada orang tuanya. Masalahnya kalau dia bercerita, biasanya malah dikata-katain malah disalah-salahin terus, nggak ada pernah benar kan kata orang tua kan. Padahal dengan orang lain dan temannya, walaupun dia salah, dia dibenarkan. Nah tapi dengan orang tua sendiri, dia benar pun disalahkan. Intinya ngapain aku mau belajar, tapi mau gini, ngadu ke orang tua malah disalahkan terus. Itu kadang-kadang pikiran anak sendiri. Ini saya nggak usah nyeritain orang lain, cerita tentang diri saya sendiri aja. Temennya anak-anak saya itu terbuka sama saya, seneng curhat ke saya gitu ya, karena sebenarnya yang saya perlakukan ke mereka dengan ke anak saya sama sih. Tapi anak saya sesekali juga sembunyi-sembunyi seperti itu, sembunyi-sembunyi karena contoh gampang. Dia kan pengen berpakaian seksi, foto-foto di IG-nya. Itu kita pada saat seperti itu kita di-hidden. Iya. Terus padahal saya bilang, kamu kan ketakutan sendiri, takut kalau dimarahi, kita berkomentar negatif tentang itu. Itu pikiranmu sendiri. Padahal belum tentu kita akan bereaksi yang sama dengan yang kamu pikirkan. Betul. Itu yang harus kita jelaskan. Kemudian, kalaupun toh orang tua nanti memang berbuat seperti yang mereka takutkan, nanti pasti dimarahin begini. Itu karena apa? Karena melindungi kalian. Ya nggak sih? Daripada nanti terjadi hal orang lain yang membuli kamu, mending kita yang bully duluan. Dibully orang lain lebih menyakitkan daripada dibully oleh orang tua. Kalau dibully orang tua berhadapan-hadapan di rumah aja kan. Tapi kalau dibulinya di medsos, nggak semua orang seneng dengan apa yang kita tampilkan di medsos kita kan. Iya betul. Ada yang teman dekat tapi yang ngomongnya tadi niatnya bercanda, tapi bercandanya nyakitin. Jadi Bang, di WA pian tuh siapa yang pian privasi? Istrinya. Saya kan nggak pisah dengan istri. Oh, maaf. Ya, baiklah. Maaf ya. Single Single father, baiklah. Kalau saya ini lagi buka terus Bu. Cuma masalahnya kan sekarang tuh yang penting diutamakan tuh kan anak dulu kan. Baiklah. Jangan sampai mengalami nasib kayak nggak, saya. Cewek cowok anak. Cewek. Oh baiklah. Itu cuman itu tadi kalau saya ngajarkan anak tuh supaya jangan ditindas di sekolah, saya ajarkan street fighter dari. Ya betul. Itu salah satu. Ya betul. Itu salah satu dari pencegahan kekerasan di sekolah atau di luar lah, di luar. Ngajarin anak untuk melindungi dirinya sendiri. Dan ciri-ciri itu adalah kekerasan, apapun bentuknya ada ancaman. Ajarkan pada anak-anak kita, kalau ada yang bilang awas ya, kalau kamu bilang, kalau ada kalimat seperti itu segera mungkin cepat laporin, entah ke guru, entah ke orang tua. Dan kita kalau sosialisasi di sekolah, kita pesan betul ke guru. Kalau ada anak ngadu ke guru, itu mereka sudah mentok. Udah dirinya sendiri udah nggak bisa ngatasi, cari bantuan ke guru. Jangan pernah dibilang itu kan cuma bercanda, nggak boleh bercanda sekalipun. Ketika itu sudah membuat anak ngadu, artinya itu udah jatuhnya ke bullying. Iya. Jatuhnya ke bullying. Kalau saya punya anak juga Bu, anak masih TK. Jadi saya itu sependapat dengan Bang Yuda. Saya ajarkan street fighter. Tapi itu betul. Kayak gini itu kan, betul. logika saya sesederhana mungkin lah. Daripada kau bonyok duluan, kalau misalnya orang itu udah mau ngancam, mending sikat duluan. Urusan selanjutnya biarkan Bapak. Setuju. Nanti kalau misalnya ada yang bikin ribut di sekolah, ini ada salah satu kejadian di sekolah. Kita kalau sosialisasi biasanya juga nyari anak yang mantan korban gitu ya. Yuk bikin testimoni ke sini. Rasanya seperti apa? Terus penyelesaiannya gimana gitu. Ada salah satu anak SMP, kecil, badannya kecil. Dia bilang dia maju ke depan cerita tentang ketika dia masih di SD. Dibully teman-temannya yang udah gede-gede, dan kakak kelasnya. Dia ngadu ke orang tuanya, dikata-katain malahan. Dikata-katain, nggak usah cengeng, nggak usah lebay dan sebagainya. Ngadu ke gurunya dibilang yang sama, ngadu ke kepala sekolah apalagi. Dibilang, udahlah nah itu cuma bercanda dan sebagainya. Sampai akhirnya dia bilang begini, dia putuskan sendiri untuk aku sudah ngadu kemana-mana, nggak ada yang bela aku, nggak ada yang melindungi aku, berarti aku harus melindungi diriku sendiri. Mati deh. Suatu ketika kejadian lagi dia dipalak atau dibully sama kakak-kakak tingkatnya, dia lawan sampai habis-habisan. Yang dia ingat
itu kakak-kakak tingkatnya bonyok semua dia hajar. Wah, Nah, itu bagus. Dan Dulu kan. sejak hari itu sampai ketika dia membuat testimoni sambil nangis, itu dia bilang, ternyata bullying itu berhenti ketika dia melawan. wah, Dan akan berlanjut terus ketika tidak ada perlawanan dan Lemah, tidak ada teguran dari orang dewasa siapapun. Betul. Karena gini, dia juga sampai pada kesimpulan bahwa pelaku bullying itu sebenarnya orang-orang yang pengecut. Ya, Ternyata lemah. betul, nggak pernah ada bullying sendirian kan? Iya betul. Pasti keroyokan. Dan secara teori pun pelaku bullying atau pelaku kekerasan itu sebenarnya orang-orang yang tidak bahagia. Iya. Khusus untuk pelaku kekerasan, bisa jadi dia dulu adalah korban Iya. yang kemudian menjadi pelaku, atau dia dulu adalah korban kekerasan di dalam keluarganya yang kemudian menjadi pecandu. Ini khusus untuk kekerasan seksual. Ada teori yang mengatakan korban kekerasan seksual itu suatu saat bisa menjadi pecandu. Betul. Saya pernah ini tahun 90-an nih. Oh, jauh. Masih ada lokalisasi di sini. Iya. Dan kita melakukan pendampingan kepada anak usia 14 tahun. Kita dampingi sampai suatu ketika sampailah pada cerita, kenapa ada di sini? Jawabannya apa coba? Nyari duit? Enggak. Saya butuh itu. Oh. Saya kecanduan, butuh. kan? Dia datang ke situ karena butuh. Karena setelah kita korek-korek, dia memang korban kekerasan seksual. Dan pelakunya ini yang harus diwaspadai oleh bapak-bapak dan para orang tua lainnya. Pelaku kekerasan seksual itu biasanya nggak jauh-jauh. Orang-orang terdekat sendiri kan? Yes. Orang di dalam rumahnya, atau tetangganya, atau orang yang dipercaya menjaga anak. Iya. Dan itu nggak cuma cewek loh. Cowok pun ya. Anak cowok juga bisa jadi korban. Iya. Sodomi. Ya, betul. Atau mohon maaf, Ya, disuruh melakukan orang. Ya kemarin misalnya. kasus yang banyak di pesantren mana? Iya. Yang di Pulau Jawa. Yang barusan ini. Iya. Yang kemarin itu kan? Iya. Ada berapa Nggak cuman- belasan anak kan? Nggak cuman di pesantren ya, kadang-kadang di sekolah internasional. Iya, sekolah pun kan internasional ada. juga pernah kejadian. Iya, di sekolah Sekolah internasional berbasis yang keagamaan kita apapun, bangga atau dong sekolah umum. anak kita sekolah yang ngajar bule loh. Ternyata bulenya Bulenya predator seksual kan? iya. Pernah kan kejadian yang sampai kita nggak cuma di Indonesia yang ribut, seluruh dunia. Yaitu karena orang tua mempercayakan anaknya ke sebuah lembaga tanpa kontrol, sudah karena memang di sekolah sendiri protektif ya. Tapi ternyata justru kejadian ini di sekolah oleh orang yang dipercaya. Ini Bu, jadi intinya dari untuk para pelaku nih kekerasan seksual kah, entah itu pokoknya kekerasan lah. Kekerasan. Dia ini sebenarnya bagusnya kita kasih hukuman apa kira-kira yang membuat dia ini supaya jerak atau kita keroyokin rame-rame aja, ya Bang? Iya. Gini, dulu kan sempat ada ya wacana banyak yang mengusulkan pelaku kekerasan seksual itu dikebiri aja. Itu bisa secara seksualnya bisa mungkin efektif, tapi secara mental kan tidak. Ya nggak sih? Ya, Hasrat itu adanya di mana? di otak, Bukan kan? cuma di situ. Iya betul di sini. Betul. Emang kalau udah nggak punya itu nggak punya hasrat, tetap kan Bisa aja dia pakai cara lain gitu ya? bisa melakukan cara lain dan lebih sadis lagi. Karena dia punya hasrat tapi nggak bisa nyalurin. Itu yang tidak disadari oleh. Gini aja, kucing. Pernah lihat kucing dikebiri? Iya. Awal-awalnya pasti sangat agresif. Karena hasratnya nggak mati. Iya. Hasratnya nggak mati. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya nggak sih? Iya. Iya kan? Untuk ini Bu, ini kan sudah hampir berapa menit kita berbicara, banyak insight lah, banyak pencerahan-pencerahan yang sudah kita dapatkan kan. Nah, pesan-pesan apa nih Bu yang mau disampaikan pada orang tua, khusus pada orang tua lah. Kadang-kadang kan masih banyak yang bingung bagaimana cara menasehati anak bila anak ini mengadu atau dia malah menjadi korban seperti itu. Jangan sampai nanti orang tua yang malah menjadi orang yang menyalahkan si anak itu sendiri. Betul. Silakan sampaikan Bu. Jadi satu hal yang harus kita sadari bersama bahwa ini terutama juga buat anak-anaknya juga, yakin dan percayalah bahwa orang yang boleh kita percaya itu pertama kali adalah keluarga. Udahlah gini, keluarga mungkin pada saat mendengar sebuah kejadian yang tidak menyenangkan, awalnya apapun lah, pasti kalau shock, kaget, marah,
Tapi percayalah, apapun yang terjadi, keluarga itulah yang akan melindungi kita. Kalau orang lain mendengar cerita buruk tentang kita, bisa jadi ngember kemana-mana. Ceritanya jadi semakin rame. Tapi kalau keluarga, apapun yang terjadi, kita tetap dirangkul. Iya, betul. Dan ini untuk orang tua yang belum begitu, harapan kita mudah-mudahan dengan lihat tayangan kita, ini, orang tua yang kalau ada kejadian dengan anaknya, ya tetap harus ambil peran sebagai orang tua. Semarah-marahnya kita, sekecewa-kecewanya kita terhadap anak. Anak itu nggak pernah pengen kok kita lahirkan, nggak pernah pengen milih aku jadi anakmu aja, aku jadi anaknya. Kalau dipikir gitu, semua orang pasti pengen jadi anaknya orang yang sultan. Anaknya sultan. Betul, iya dong, iya kan. Tapi ya itu, ketika terjadi yang seperti itu, kita harus ambil peran kita untuk ngerangkul anak. Itu yang harus dilakukan oleh orang tua. Udahlah gini, sejelek-jeleknya anak, kecuali kalau kena narkoba ya. Kalau kena narkoba, sudah tobat, sudah janji 1000 kali janji, susah. Pasti bakal ngulang lagi. Kecuali dirinya sendiri kan. Bahkan dirinya sendiri sekalipun susah. Saya tidak bilang nggak bisa ya, tapi susah banget. Tapi kalau hal lain, seperti orang merokok ya. Tapi kalau hal lain, misalnya apapun, sekecewa apapun kita, sepanjang kita masih ngerangkul anak, insya Allah masih bisa. Apapun bisa dibicarakan berdua lah. Tapi memang gini, orang tua juga harus bisa mendengarkan anak. Kadang-kadang gini loh, namanya orang tua, kan ini masih muda-muda nih ya, belum di usia saya. Kadang-kadang baperan juga. Ketika dengar anaknya ngomong nada tinggi, itu aja udah baper. Apalagi ngomong kasar, mengkritik orang tua. Iya, betul-betul. Memang orang tua nggak semuanya benar ya. Tapi ketika anak ngomong, itu dengerin dulu dong. Siapa tahu omongan anaknya benar. Ya kitanya juga harus introspeksi, harus mengevaluasi diri. Jangan-jangan emang benar yang diomongin anak saya. Seperti itu misalnya. Oke. Minum dulu. Bahkan yes. Minum dulu. Ini endorse bukan? Enggak endorse. Jadi gini, pernah gini. Kita yang di Puspa ini kerjanya kan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 32 hari sebulan ya. Jadi kadang-kadang gini, kalau saya dari awal itu sudah ngomong sama anak dan suami saya. Kalau saya keluar untuk Puspa jangan ditanya mau kemana. Karena ini menyangkut kerahasiaan orang. Tapi kadang-kadang kalau suami nggak pernah protes, tapi anak yang protes. Ngurusin apa sih di luaran sampai anaknya nggak keurus. Dan teman-teman di Puspa juga saya yakin banyak yang diprotes oleh anak maupun suaminya. Ngurusin apa sih di luaran sampai rumahnya terbengkelai misalnya. Sampai ada keluar kata-kata ini. Orang diurusin, aku gak diurusin. Betul, 100 itu. Oh ini curhat ya. Ada satu lagi bentuk kekerasan yang ini jarang sekali disadari orang. Bahkan termasuk para bapak-bapak. Kekerasan psikologis dalam bentuk kekerasan finansial. Istrinya, apalagi kalau misalnya istrinya bekerja, dinafkahin nggak istrinya? Jangan ngerasa kan istriku udah punya gaji. Itu kekerasan finansial loh. Atau gini, dapat tunjangan. Sebenarnya dapat tunjangannya banyak, lebih gede dari gaji. Disembunyiin dari istri. Itu kekerasan finansial loh. Aduh. Memang lelaki itu kekerasan finansial. Salah terus kita. Enggak. Ini berarti kena. Kesodok. Jadi kekerasan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang benar. Yang kedua perempuan. Orang tua perempuan. Yang salah di dunia ini nanti adalah laki-laki. Iya, bahkan undang-undang pun melindungi kekerasan itu yang dilindungi cuma perempuan dan anak. Meskipun ada juga bapak-bapak yang lapor, saya korban kekerasan. Korban kekerasan oleh istrinya. Itu kejadian loh sampai berdarah-darah melaporin. Tapi nggak ada undang-undangnya buat melindungi si bapak. Ya mohon maaf ya. Pasrah kita ya. Yang di dunia ini salahnya adalah laki-laki. Iya loh. Di agama juga loh. Kalau istrinya salah, lihat dulu suaminya. Laki-laki. Termasuk kalau misalnya
istrinya, maaf nih, istrinya selingkuh. Lihat dulu suaminya. Iya, laki-laki. Ya. Itu kejadian ya? Kejadian gitu ya? Pokoknya semuanya tuh laki-laki lah. Ya, insya Allah laki-laki salah. Oke, kawan-kawan berhubung kita hari ini banyak salah. Nah, Mohon maafain dulu. dulu ya Allah. Nah, hari ini banyak kita mendengar masukan-masukan hebat lah dari beliau ini kan. Nah, jangan kan ingat tiap hari apa Rip kita Kita tampil tiap hari Kamis itu yang reguler. Oh, reguler. Berarti ini spesial ya. Nah, pakai kalau telur. ini Bu kita pakai telur. spesial edisi pakai telur. Nah, dan ada wadahnya. Oh gitu. Biasanya enggak. Aduh. Boleh dong dibawa. Boleh. Salah kami Bu kalau larang. Tahu nggak? Takut salah lagi ya. Ini kami dari tadi nggak berani mengotak-ngatik sini karena Ibu belum ngambil Bu. Iya, takut Jadi salah, kami takut Bu. salah Bu. Baiklah. Oke kawan-kawan, dari masukan tadi cerita-cerita Ibu tadi sangat membantu kita yang laki-laki tadi yang selalu salah tuh, jadi kita harus tahu nih menempatkan diri di mana atau perlu Dan kita satu sembunyi. lagi, ada satu lagi. Apalagi ini. Curhatnya harus di tempat yang benar. Nah. Kalau curhatnya di tempat yang salah, dapat solusinya salah, kemudian yang dilakukan nanti juga tambah salah. Hari itu. Curhat di tempat yang benar. Berarti kamunya yang kayak kita laki-laki ini yang sudah punya istri, curhat ke istri, ya kan Bu? Iya dong, jangan ke istri orang. Nah, salah lagi. Intinya yang penting kita itu di jalan yang lurus saja, jangan ada yang belok-belok. Apalagi belok mengikuti Google Map, jangan sampai bahaya tuh. Nanti ke rumah siapa? Kadang-kadang malah sesatnya jauh. Terakhir Bu, untuk di Kobar sendiri, kalau misalnya ada warga yang pengen menghubungi Puspa sendiri nanti mau curhat kah mau apa, kemana nih tujuannya? Nah ya, silakan sampaikan Bu. Ada nomor HP-nya kah Mbak Rika? Nanti bisa kita sampaikan di bawah lah. Nanti kita ada di bawah sini nih nomornya, hubungin tuh. Ada yang misalnya terjadi kekerasan rumah tangga atau. Tapi gini ya, Puspa bukan satu-satunya tempat untuk mengadu. Kita ada unit PPA di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Itu memang menangani korban kekerasan seksual maupun kekerasan KDRT maupun kekerasan di ranah publik, apapun itu. Ada unit PPA di Polres juga. Ya, Polres. Ya, di Polres itu kalau sudah menyangkut laporan-laporan tindak kekerasannya mau dilaporkan. Satu lagi, kalau di Puspa sifatnya masih semacam pendampingan, edukasi seperti itu. Oh iya. Ya. Kalau perlu pendampingan jangka panjang pun kita stoknya banyak, nggak cuma saya. Ada banyak stok. Termasuk yang kita tangani adalah anak-anak usia sekolah tapi nggak sekolah. Itu berarti anak-anak yang tidak sejahtera. Kita ada spesialisnya. Kebetulan juga hari ini hadir. Spesialis kesejahteraan anak yang menyangkut. Nah, anak-anak yang tidak sekolah ini kadang-kadang masalahnya itu menjadi rumit ketika mereka nggak punya administrasi kependudukan. Seperti itu. Itu yang kita bantu untuk nyarikan administrasi kependudukan, atau tanpa itu pun ketika sudah melewati usia sekolah ya harus sekolah gitu. Iya, dibantu lah buat pendidikannya. Jangan kada sekolah, nanti kesian juga Bang. Iya. Kira bila berusaha kena kada bisa menghitung, kada bisa membaca di buku liura. Kena salah lagi. Bapaknya yang salah. Bapaknya yang salah. Oke, Pak. Aja kawan-kawan, daripada kami ini salah hari ini. Hari ini edisi kami salah. Yuda Meng yang salah. Arif Game salah juga. Dan Emma nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Yeay.